Dipersembahkan oleh didukung oleh. Tapi kita akan langsung saja memasuki diskusi terkait dengan gambaran seperti apa sih properti Indonesia, kemudian peluang, tantangan, dan juga nanti terobosan apa yang diperlukan sesuai tadi permintaan Pak Menteri supaya ini bisa menjadi bahan diskusi lebih lanjut dan ini menjadi regulasi dan ini juga bisa diimplementasikan. Langsung saja kita undang Pak Nono Sampono akan menyampaikan bagaimana gambaran properti Indonesia. Bapak, kami persilakan untuk memberikan presentasinya terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu peserta Indonesia Property Forum 2025 yang berbahagia. Seperti kita ketahui, perkembangan akhir-akhir ini industri properti nasional saat ini telah berkembang dengan pesat dalam memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan perekonomian Indonesia, mulai dari investasi modal, perpajakan, serta lapangan kerja, bahkan telah menciptakan berbagai industri turunan. Agung Sedayu Group sebagai salah satu perseroan properti nasional dengan investasi ratusan triliun rupiah telah membuka ratusan ribu lapangan kerja, di mana saat ini karyawan tetap sebanyak kurang lebih 9.800 orang, khusus di kawasan PIK 1 dan PIK 2 saja, pembangunan termasuk industri turunannya sudah menyerap tenaga kerja sebanyak 205.000 orang di tahun 2021-2024. Demikian juga telah memberikan kontribusi pajak kepada negara dan daerah kurang lebih 50 triliun rupiah. Sebagai contoh, PAD Kabupaten Tangerang, di mana lokasi PIK 2 berada, pada tahun 2024 mendapatkan posisi tertinggi di seluruh Indonesia. Agung Sedayu menyadari bahwa memiliki hunian bukan sekedar kepemilikan properti, namun juga memberikan kualitas hidup yang layak bagi seluruh lapisan masyarakat. Contohnya dapat kita lihat di salah satu proyek Agung Sedayu Group, yaitu PIK 2 yang merupakan kota mandiri seluas kurang lebih 6.000 hektar, di mana direncanakan akan terdapat kurang lebih 100.000 rumah, kurang lebih 25.000 unit apartemen, 11.000 unit rukan, dengan estimasi hunian mencapai sekitar 750.000 orang. Saat ini telah dihuni sekitar 60.000 orang. Hunian yang ditawarkan di PIK 2 bervariasi, mulai dari hunian klaster residensial, apartemen yang terjangkau dengan fasilitas lengkap seperti pendidikan, kesehatan, transportasi, ruang hijau, dan lain-lain. Ke depan, PIK 2 dikembangkan dengan konsep pembangunan berkelanjutan yang ramah lingkungan, hemat energi, dan ruang publik inklusif bagi semua kalangan, mulai anak-anak hingga lansia. Agung Sedayu Group menjalin kerjasama dengan pemerintah, komunitas, dan sektor swasta guna mempercepat pemerataan pembangunan dan memastikan manfaat PIK 2 dirasakan secara luas. Selain hunian, Agung Sedayu Group menghadirkan fasilitas pendidikan, kesehatan, hiburan, kuliner, rekreasi, dan olahraga yang dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat. Lokasi PIK 1 dan PIK 2 berada di kawasan Jakarta dan Banten, spesifiknya di pesisir Teluk Jakarta, sehingga menjadi wajah depan atau etalase bagi ibu kota negara khususnya, bahkan Indonesia pada umumnya. Selain menjadi pusat perkembangan perekonomian, diharapkan
akan menjadi objek destinasi pariwisata. Keistimewaan di PIK 2 telah terjadi kolaborasi 3 pilar ekonomi Indonesia, yaitu pilar ekonomi konvensional, pilar ekonomi kerakyatan atau UMKM, dan pilar ekonomi syariah. Khususnya untuk ekonomi syariah, Indonesia masih menduduki posisi 10 besar dunia, namun di bawah Malaysia. Saat ini PIK 2 sedang mempersiapkan Islamic Financial District, di mana saat ini sudah terbangun menara syariah. Rencana akan menampung kurang lebih 70 bank syariah dan 300 OJK syariah. Target yang akan datang adalah Indonesia bisa mencapai nomor 3 atau 4 dunia. Agung Sedayu Group berkomitmen dan berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat, kelestarian lingkungan, dan pembangunan berkelanjutan sesuai prinsip Sustainable Development. Program CSR yang dijalankan mencakup berbagai bidang dengan total penerima manfaat lebih kurang 140.000 orang di Provinsi Banten, belum terhitung Jakarta dan daerah yang lain. Beberapa contoh program CSR yang telah dijalankan antara lain di bidang lingkungan dan infrastruktur, seperti yang tadi disampaikan Pak Menteri PKP, pembangunan 250 rumah gratis yang ditargetkan diserah terimakan pada bulan Oktober 2025 mendatang. Di samping itu, ada program bedah rumah dengan komitmen renovasi 500 unit rumah. Telah terbangun 115 unit. Program berikutnya adalah program berbenah kampung, khususnya di Jakarta Utara, dengan melakukan bedah rumah tidak layak huni, melakukan renovasi beberapa masjid, renovasi sekolah dan madrasah, termasuk pembangunan sarana air bersih, pengembangan tanggul sungai untuk mitigasi banjir. Di bidang ekonomi dan pemberdayaan masyarakat, pendampingan dan pembinaan UMKM, rekrutmen tenaga kerja khusus warga Kabupaten Tangerang, pelatihan security masyarakat sekitarnya, asuransi BPJS ketenagakerjaan bagi 1.000 nelayan. Di bidang sosial dan keagamaan, bantuan sarana ibadah, musola, masjid, sehingga sanitasi, makam, dan lain-lain, termasuk beberapa kegiatan keagamaan lainnya, bakti sosial, program berbagi kasih, santunan santri, yatim, janda, dan pesantren. Di bidang pendidikan, adanya beasiswa SD, SMP, SMA, dan SMK hingga sarjana. Optimalisasi sarana sekolah dan renovasi sekolah nelayan. Pembangunan gedung sekolah dan kantor guru, pelatihan komputer dan telekomunikasi. Di bidang kesehatan, layanan kesehatan gratis, bantuan ambulans, pos gizi UPIK cerdas untuk mengentaskan stunting, program stunting Simelon, edukasi gizi melalui special cooking class. Dengan langkah-langkah tersebut, Agung Sedayu membuktikan bahwa visi menghadirkan hunian layak, sekaligus kepedulian sosial adalah aksi nyata, bukan sekedar slogan. Hal ini menjadikan PIK 2 sebagai ikon hunian masa depan yang menghadirkan kesejahteraan dan keberlanjutan bagi generasi kini dan mendatang. Terima kasih. Inilah yang dapat kami sampaikan dari Agung Sedayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dipersembahkan oleh didukung oleh